siang Ibu-Ibu. Siang. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan kelompok P2K2. Kali ini kita akan membahas modul 2 masalah permasalahan stunting Ibu-Ibu ya. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana permasalahan stunting itu. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu-Ibu, apa harapan Ibu-Ibu kepada anak Ibu-Ibu? Apa harapannya Ibu-Ibu? Jadi orang besar. Menjadi orang besar, betul. Terus apa lagi? Ibu Ita, harapan Ibu sebagai orang tua ada yang ingin menjadi anaknya sebagai dokter, sebagai pengusaha sukses, sebagai guru. Ada yang apa tadi Ibu Nita? Sebagai ASN ya anaknya. Nah, dalam mencapai suatu harapan tentunya harus ada upaya yang harus Ibu lakukan. Yaitu apa saja upayanya? Satu, Ibu harus menyekolahkan anaknya. Ya, mendukung anaknya untuk bersekolah. Dan tentunya harus menyiapkan biaya untuk sekolah. Jadi ada hubungan yang erat antara upaya yang Ibu lakukan dengan harapan yang ingin dicapai. Ibarat sebuah pohon, yaitu pohon pengharapan. Kita ibaratkan akar dari pohon adalah pondasi yang harus kuat untuk si pohon ini supaya dia berbuah lebat, supaya berbuah manis, sehingga Ibu bisa mendapat hasil yang terbaik. Nah, dengan ini kita harus mendukung anak-anak kita supaya anak-anak kita tumbuh sehat, berkembang, dan tidak stunting. Ya, Ibu. Nah, di sini Ibu-Ibu tahu nggak apa itu stunting? Tidak. Nah, stunting itu Ibu, yaitu suatu kondisi anak yang tumbuh kembangnya tidak normal atau tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Tapi bukan berarti anak pendek adalah anak stunting. Bukan. Di sini adalah anak yang pertumbuhannya tidak sesuai dengan usia atau tidak normal, Ibu-Ibu ya. Nah, di sini pentingnya hari 1000 hari kehidupan, yaitu di mana hari 1000 hari kehidupan ini yaitu masa periode emas pada anak-anak, yaitu sejak anak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Jadi 1000 hari kehidupan penting bagi anak-anak untuk mencegah resiko terjadinya stunting. Penyebab stunting ini ada beberapa faktor, yaitu ada faktor secara langsung dan tidak langsung. Secara langsungnya yaitu dengan kurangnya gizi, dengan kurangnya imunisasi. Ibu-ibu imunisasi kan anak-anaknya Ibu? Ya. Nah, terus mungkin ada faktor lain yaitu dengan adanya gangguan lain. Nah, itu yang menjadi penyebab langsung. Sedangkan penyebab tidak langsungnya yaitu kurangnya stimulasi atau rangsangan terhadap anak. Baik dia semenjak dalam kandungan maupun dia sudah berusia 2-6 tahun. Kemudian yaitu kurang menjaga kebersihan diri atau menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu adalah penyebab terjadinya stunting. Kemudian apa sih dampak stunting itu tersendiri? Dampak stunting itu yaitu ada dampak-dampak yang harus kita ketahui, yaitu ada dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Jangka pendeknya Ibu-ibu itu anak akan tumbuh menjadi, yaitu bisa diketahui 3D, bisa dikenal dengan 3D. Apa itu 3D? Yaitu anak tumbuh dengan gagal tumbuh. Kemudian anak akan menjadi gagal kembang. Yang ketiga, anak akan gagal metabolisme. Yang dimaksud dengan gagal tumbuh di sini adalah di mana kondisi anak berat badannya tidak naik dan tidak turun. Nah, dari bulan-bulan sebelumnya berdasarkan hasil pengukuran grafik, gitu Ibu-ibu ya. Jadi proses tumbuh anak ini terhambat. Dan kedua yaitu gagal kembang, di mana anak-anak ini perkembangannya terhambat secara fisik. Ini biasanya di usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian gagal metabolisme. Gagal metabolisme ini
diistilahkan kelainan medis ibu-ibu. Jadi anak bisa mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Itu tadi dampak-dampaknya. Kemudian berikutnya kita akan membahas masalah bagaimana sih cara kita mendukung pencegahan stunting ini. Bagaimana kita mencegah stunting ini, yaitu kita mendukung anak-anak ini supaya tidak stunting ibu-ibu ya. Yaitu dukungan yang kita harus lakukan yaitu memperhatikan gizi anak dengan memberikan gizi seimbang, baik dalam anak dalam kandungan atau dia sudah dilahirkan sampai dengan 6 tahun ya. Dan dalam masa periode emas juga, yaitu 1000 hari kehidupan. Kemudian untuk ibu hamil dan ibu menyusui harus memeriksakan diri di layanan kesehatan. Kemudian ibu hamil diberikan tablet tambah darah. Pernah ya ibu ya, Koko Syandu? Diberikan tablet tambah darah. Jadi ibu harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian ibu harus sering-sering cuci tangan. Cuci tangan dengan air bersih dan mengalir. Kemudian buang air besar di jambi. Imunisasi harus dilengkapi ibu-ibu ya, karena imunisasi ini sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak. Nah, itulah tadi yang mengapa dampak-dampak stunting ini dan permasalahan-permasalahan stunting ini perlu kita ketahui. Karena yang namanya stunting ini dekat dengan kita ibu-ibu. Jadi kita harus mendukung anak-anak kita supaya anak-anak kita tumbuh sehat, pintar, dan tidak stunting. Yaitu dengan cara apa ibu-ibu? Yaitu kita berikan gizi seimbang, berikan imunisasi kepada anak-anak kita, dan jaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Kemudian kita jika anak yang mengalami stunting di masyarakat, kita tidak perlu memberikan perlabelan atau mengolok-ngolok. Jadi kita harus memberi dukungan supaya anak ini bisa terjaga dari stunting. Paham ibu-ibu ya? Paham. Oke, itu tadi masalah atau materi yang disampaikan pada pertemuan kelompok kita kali ini, permasalahan stunting. Semoga materi ini, apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat kepada ibu-ibu dan amin ibu-ibu ya, amin. Dan semoga anak-anak kita bisa tumbuh sehat, pintar, dan tidak stunting sehingga akan menjadi anak-anak yang berprestasi. Oke, demikian pertemuan bulanan pada hari ini. Semoga bulan depan kita bisa sambung lagi ibu-ibu ya. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan ibu-ibu? Tidak cukup ya, mengerti ibu-ibu? Oke. Alhamdulillah mengerti. Kalau begitu saya tutup ibu-ibu ya pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.